Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrik Setiawan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi teks prosedur mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 11 SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah. Teks prosedur yang akan saya jelaskan berikut bagian-bagiannya. 1. Pengertian teks prosedur. 2. Tujuan teks prosedur. 3. Fungsi teks prosedur. 4. Ciri-ciri teks prosedur. 5. Jenis-jenis teks prosedur. Teks prosedur sering kita temui atau lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, cara mengoperasikan setrika, cara memasak mie instan, atau prosedur daftar ke sekolah. Berikut pengertian teks prosedur. 1. Pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah langkah-langkah suatu aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan sebagai panduan bagi seseorang dalam membuat atau menyusun sesuatu agar tercapai tujuan yang diinginkan. Teks prosedur dapat ditemukan di buku, resep makanan, majalah, surat kabar, pamflet, dan internet. 2. Tujuan teks prosedur. Untuk memberikan serangkaian informasi yang disajikan dengan urutan yang logis berupa cara, pedoman, tindakan, dan langkah-langkah, sehingga orang dapat melakukan pekerjaan dan aktivitas dengan cara yang aman, logis, dan efektif, serta tercapai tujuan yang diinginkan. Contoh paling umum dari teks prosedur adalah resep. Nah, resep di sini misalkan resep makanan. 3. Fungsi teks prosedur. Fungsi teks prosedur untuk menggambarkan bagaimana sesuatu dilakukan melalui serangkaian langkah-langkah yang logis, aman, dan efektif. Keempat, ciri-ciri teks prosedur. Pertama, berisi langkah-langkah. Langkah-langkah di sini maksudnya cara untuk melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Yang kedua, bersifat logis, objektif, dan fakta. Artinya, benar-benar nyata atau sesuai dengan kenyataan, bukan imajinasi atau hayalan. Ketiga, dijelaskan secara detail atau secara rinci. Yang keempat, menggunakan kalimat perintah atau imperatif. Contoh kalimat perintah, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang kelima, terdapat panduan yang harus dilakukan, panduan atau pedoman. Yang keenam, menggunakan kata kerja aktif. Contohnya, memakai, memakan, memasak. Kata kerja aktif itu memakai imbuhan me atau bermain, berenang. Yang selanjutnya, yang kedelapan, terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Contoh, cara memasak sayur sop. Nah, bahannya pasti sayur. Contohnya, cara memasak sayur sop, aturannya jangan terlalu banyak garam. Contoh yang lain, misalkan menyeduh kopi, jangan terlalu banyak kopi. Nah, itu aturannya. Yang kesembilan, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu.
Contohnya kata setelah itu, sebelum, kemudian. Kata keterangan tempat. Contohnya di sekolah. Dan kata keterangan cara. Contohnya secara. Ke-10 terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Yang kelima, jenis-jenis teks prosedur. Pertama, teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol adalah teks prosedur yang sederhana dan mudah dipahami, serta berisi langkah-langkahnya bisa dibolak-balik dan tujuannya tetap bisa tercapai. Contohnya, cara memasak mie instan. Nah, cara memasak mie instan bisa memasak air dulu sampai mendidih atau membuka bungkus mie instan. Kalau kalian membeli mie instan, di belakangnya itu ada cara penyajian. Cara penyajian memasak mie instan. Selanjutnya, yang kedua, teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana adalah teks yang hanya berisi 2 atau 3 langkah saja dan hanya menyajikan bagian yang dianggap benar-benar penting saja. Contohnya, prosedur untuk mengoperasikan setrika. Yang ketiga, teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks adalah terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya secara berurutan serta terdapat sub-langkah untuk memperjelas petunjuk atau arahan. Selain itu, petunjuk disajikan sangat detail sehingga lebih mudah dipahami dan langsung diikuti. Contohnya, prosedur mendaftar ke sekolah. Contoh yang lain misalkan, prosedur membuat kartu tanda penduduk, prosedur membuat kartu keluarga atau KK. Dari materi teks prosedur, saya membuat kesimpulan yang mengandung filosofi kehidupan dari materi teks prosedur, yaitu segala sesuatu harus dilakukan dengan cara yang benar dan efektif agar mendapatkan hasil yang diinginkan. Hendrik Setiawan. Sekian penjelasan materi teks prosedur. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.